Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Wahyu. Hari ini saya akan coba mereview yang lagi tren nih saat ini, yaitu sepeda. Tapi bukan sepeda biasa ya. Ini adalah e-bike atau e-scooter. Nah, ini saya perkenalkan nih. Nah, ini adalah tunggangan baru saya nih. Jadi saya sekarang udah 2 mingguan ini kemana-mana tuh pakai ini gitu. Jadi saya ke kantor PP terus ketemu klien, nah saya pakai ini. Nah ini kebetulan kita streaming dari kantor saya nih. Nah jadi e-scooter ini namanya DYU. Nah bagi teman-teman yang mau lihat review lengkap, sebenarnya udah ada beberapa influencer yang bikin video review tentang DYU. Nah, tapi saya akan coba berbagi pengalaman saya tentang DYU karena belum banyak yang upgrade-nya, terus pengalaman real pribadinya gimana pakai ini. Nah, itu saya cari-cari sendiri nih. Termasuk untuk ningkatin performanya gimana. Nah, itu kita akan coba bahas ya. Oke, sekarang kita lihat review dari sepedanya ini. Ini adalah bengkel tempat gua upgrade sepeda DYU nih. Ini namanya Patrick Bike. Nah, ini kondisi bengkelnya. Nah, nanti untuk alamat webnya akan gua taruh di deskripsi ya. Oke, ini adalah sepeda DYU D1. Ini edisi pertama dari e-scooter DYU. Kenapa e-scooter? Karena dia nggak ada pedalnya, nggak ada goesannya. Jadi dia benar-benar semuanya full elektrik. Ini gue beli second loh, bukan yang baru. Harga baru sekarang itu 5,1 juta. Nah ini gue beli second 3,6 nih. Nah kenapa gue lebih milih second? Karena kalau yang baru itu di depan tuh belum ada cakram kayak gini nih. Tuh, ini gue beli udah ada cakramnya. Nah terus kebetulan kondisinya juga bagus. Ini gue beli di salah satu e-commerce besar nih yang depannya T. Nah ini dari orang Bandung. Kondisinya 90% lah, oke. Cuma ada beberapa lecet-lecet dikit aja nih, gampang bisa diakalin pakai stiker atau yang lain. Nah untuk awal-awalnya joknya bukan yang ini nih. Nah setelah 1 minggu gue pakai yang versi originalnya, jadi ada beberapa yang perlu di-upgrade nih. Nah, di-upgrade nanti gue kasih tahu di mana upgrade-nya, karena gue agak susah nih nyari-nyari upgrade karena yang pakai sepeda DYU ini masih belum banyak. Oke. Nah, yang paling harus di-upgrade adalah performa dari speed dan torsinya. Speednya itu maksimal kalau di aplikasinya itu hanya 25 km per jam. Sebenarnya cukup, tapi itu top speed kalau di jalan lurus. Kalau tanjakan flyover, karena gue pakai itu untuk PP kantor nih yang jaraknya 11 kilo. Nah, banyak lewat flyover dan banyak jalanan nggak bagus. Nah makanya gue perlu torsinya yang agak kuat untuk tanjakan, dan speednya minimal 30 km lah atau 35 km per jam itu oke. Nah setelah di upgrade nyampe segitu, nanti kita bahas tentang upgrade-nya. Terus yang kekurangan kedua adalah, nah sepeda ini nggak ada shock breaker-nya nih guys nih. Shock breaker-nya nggak ada, jadi kalau ada polisi tidur atau jalan rusak itu agak lumayan. Nah ini gue upgrade joknya. Joknya gue beli aftermarket aja nih. Ini ada pernya, jadi lumayan buat kalau misalkan ada jalan rusak, buat nahan badan. Tapi sebenarnya nih gue lagi pengen upgrade ini nih di seat postnya. Gue pengen coba tambahin, mungkin ini akan gue potong
tambahin seat post yang ada shock breakernya, jadi bisa agak tinggi gitu. Oke, terus ini gue ganti yang di dalamnya adalah baterainya, baterai dan controllernya diganti, karena kalau misalkan kita mau speednya lebih tinggi, otomatis voltasenya kita naikin dan controller pun juga akan kita ganti. Voltase awalnya 36 volt, gue ganti jadi 48 volt dengan controller yang baru juga. Nah itu bisa torsinya lumayan kuat nanjak, flyover, nggak ada ngempos ya. Nah terus kalau top speednya bisa sampai 40 km per jam. Nanti gue kasih lihat berapa top speed hari ini yang gue dapat. Terus yang diganti adalah, nah karena kontrolnya diganti, otomatis throttle-nya juga jadi diganti nih. Tuh throttle-nya ini bukan yang ori ya. Kalau yang orinya itu dia powernya di sini nih. Nih powernya. Tapi kita kalau diganti, jadi kita pakai kunci. Jadi kalau kunci dilepas, ini udah nggak bisa dinyalain lagi walaupun posisinya on, udah nggak bisa. Kenapa kayak gitu? Karena harusnya ini ada aplikasinya, ada aplikasi bawaan Bluetoothnya. Karena kontrol diganti, Bluetoothnya jadi nggak jalan nih, kekurangannya. Nah, jadi kita nggak bisa ngunci aplikasi sepeda ini. Nah, untuk safety-nya kita pakai kunci biasa aja. Jadi kayak motor. Nah, itu. Ini juga display juga awalnya nggak kayak gini. Awalnya tadi bar aja nih untuk kondisi baterai. Nah, ini kita lihat kondisi voltasenya. Maksimal voltasenya adalah 54,2. Minimal 37. Jadi ini ada di tengah-tengah nih. Ini tadi gue pakai dari rumah, dari daerah Halim ke Blok M itu sekitar 11 kilo. Nah, habis 5 volt. Masih sisa banyak. Untuk pulang lagi masih sanggup nih. Nah, cuma kalau kondisi baterainya lemah, voltase lemah, nanti tarikannya juga jadi nggak enak. Jadi ini karena kebetulan kantor gue ada ruangan sendiri ya. Nah, jadi bisa gue bawa langsung ke dalam kantor, tinggal dicas, dicolok sini sekitar 2,5 jam itu udah penuh tuh. Nah, itu bisa gue pakai lagi kemana-mana. Terus next projectnya lagi sebenarnya selain dari seat post ini, nah gue masih penasaran pengen bikin goesan nih. Nah ini cuma masalahnya dia, kita buka ya. Nah ini nggak bolong tuh. Nah mungkin bisa dibobok nih, dibobok kita pakein goesan atau crankset. Nah tapi itu mungkin dalam beberapa minggu ke depan atau bulan depan lah baru kita coba. Sementara dengan performa yang sekarang, gue tambah baterai, terus kontrol diganti, itu udah cukup untuk PP rumah dengan nyaman. Oke, untuk bagaimana performa real di jalannya, nanti kita akan coba bikin baru lagi video berikutnya dengan kondisi di jalan. Oke, sementara cukup. Jadi bagi teman-teman yang mau beli, menurut gue sih ini layak kok. Jadi untuk mengganti motor oke banget. Tapi mungkin jaraknya maksimal cuma 30 km per jam, nggak bisa lebih jauh lagi. Ini kondisi berat badan kita juga ngomong ini nih berpengaruh. Kebetulan gue berat badannya 82 kilo, tingginya 167, dan ini untuk tinggi dari sadel ke kakinya itu lumayan agak nekuk dikit sih. Nah makanya kita harus ganti seat postnya. Tapi untuk yang mungkin berat badannya di 70 kilo,
tingginya 160 itu masih oke tuh, bisa sampai 35 km. Nah, terus ini juga enak buat dibawa ke busway, di kereta gitu, atau kalau misalkan hujan bisa kita masukin ke Grab Car aja. Oke, sementara sekian dulu untuk review yang saya alami ya untuk sepeda DU ini, dan nantikan video selanjutnya. Oke, makasih. Assalamualaikum.